Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada, lagi rame nih sekarang Januari 2026. Perdebatan di media sosial, bahkan di beberapa platform sosial juga terkait pembahasan tawasul ya. Karena memang kemarin kita sama-sama menyaksikan perdebatan antara Gus Ajir Ubaidillah dengan Ustadz Faris Baswedan dengan Ustadz Muhammad Tamrin yang perwakilan daripada Heri Pras. Cuman yang masih menjadi polemik sampai sekarang ini, apakah tawasul itu ada dalilnya atau tidak dari Al-Quran maupun hadis. Nah, di sini saya akan mencoba menelaah sedikit atau memberikan keterangan sedikit bahwa saya tawasul itu diperbolehkan dan landasannya baik Al-Quran maupun hadis itu ada yang menjadi dasar pijakan kenapa kita bertawasul. Sebelumnya kita harus ketahui dulu, tawasul itu apa sih? Tawasul secara bahasa itu artinya adalah perantara. Yang artinya itu sama dengan istighosa, isti'anah, tawajjuh, ya, tajawuh, dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah tawasul, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, al-wasilah hiya allati yutawassalu biha ila tahsilil maqsud. Yang artinya tawasul atau wasilah adalah sesuatu yang dapat menjadi sebab sampainya pada tujuan atau hajat-hajat kita. Jadi yang dimaksud dengan tawasul di sini adalah talabu husuli manfa'ah awin difa'i madarrah minallah bidzikri ismi nabiyyin awwaliyin ikraman bitawassul. Yang artinya kita memohon datangnya suatu manfaat atau terhindarnya bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama nabi atau nama kekasihnya, wali-waliullah ya, untuk menghormati keduanya, bukan untuk kita menyembahnya gitu loh. Dasar pijakan diperbolehkan tawasul ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dalam surah yang lain, surah An-Nisa ayat 64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Yang artinya sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi dalam ayat ini ketika mereka datang kepada Rasul meminta ampunan, meminta agar Allah memaafkan kesalahan mereka, maka Rasul pun mengangkat tangannya meminta kepada Allah agar Allah memaafkan kesalahan mereka, maka mereka pun diampuni karena permintaan daripada doa Rasul tersebut ya. Dari dua ayat ini menjadi dasar pijakan bahwasanya kita diperbolehkan untuk melakukan amalan tawasul, meminta kepada para nabi, dan juga nanti akan kita hadirkan dalil untuk orang soleh ya. Adapun dari hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muthalib. Saat terjadi musim paceklik di masa Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau itu meminta pertolongan, meminta turunkan hujan dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Faqala, Allahumma kunna natawassalu ilaika bi nabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi amni nabiyina fasqina. Ya Allah, dulu kami bertawasul kepadamu melalui nabi kita Muhammad SAW. Maka engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami bertawasul melalui paman nabi kami yaitu Muhammad, maka berikan kami hujan. Melalui ucapan tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan hujan dan mereka pun mendapatkan hujan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dari dasar tawasul tersebut dapat diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan tawasul sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Zahawi bahwasanya annal murad minal isti'anah bil anbiya wassalihin wa tawassul bihim wa annahum asbabun wa wasailun linailil maqsud. Anna Allah Ta'ala huwal fa'il karamatan lahum la annahum humul fa'ilun kama huwal mu'taqadul haq fi sa'ir af'al. Yang artinya yang dimaksud dengan istighatsah atau isti'anah, tawassul, minta pertolongan dengan para nabi dan orang-orang soleh adalah mereka itu merupakan sebab-sebab dan perantara untuk tercapainya tujuan. Dan hakikatnya Allah lah yang sebenarnya mengabulkan doanya. Kita nggak ada berkeyakinan mereka itu bisa memberikan manfaat atau mudarat dengan sendirinya, enggak. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta doa itu sebagai penghormatan kepada mereka, sebagaimana hal itu menjadi keyakinan yang benar dalam segala macam perbuatan gitu ya.
Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwasanya tawasul itu diperbolehkan selama kita meyakini yang memberikan manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah kita berkeyakinan para nabi dan orang soleh itu mereka itu hidup di alam kuburnya dan mereka juga bisa tahu siapa yang datang dan menziarahinya. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kamu menyangka orang-orang yang meninggal atau wafat di Allah itu mereka wafat, tapi mereka itu hidup ya di sisi Tuhannya mereka mendapatkan rezeki gitu ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamikum al-jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi qubida, wa fihi sa'qa, fa akthiru alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari-hari yang paling utama bagi kamu itu adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dicabut rohnya, dan terjadinya hari huru hara. Maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari tersebut, karena salawat kamu sekalian akan disampaikan atau diberitahukan kepadaku. Maka faqalu, sahabat bertanya, kaifa tu'radu salatuna alaik? Bagaimana salat kami bisa sampai kepadamu wahai Rasul? Waqad aramta, padahal engkau sudah tiada gitu ya. Yaqulun balita. Ada juga yang mengatakan engkau tidak ada, beda redaksi tapi terjemahannya sama. Faqala, maka Rasulullah menjawab, Inna Allah harrama al-ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan para bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Ya, inilah dalil-dalil yang memperbolehkan kita atau yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah untuk bertawasul kepada para nabi. Lalu timbul pertanyaan, apakah boleh kita bertawasul dengan orang-orang soleh? Nah, di antaranya kami hadirkan pendapat Imam Sufyan ibn Uyainah yang wafat pada tahun 198 Hijriah. Qala Ibnu Uyainah, rajulani salihani yustasqa bihima Ibnu Ajlan wa Yazid ibn Jabir, rawahu Ahmad bin Hanbal. Sufyan ibn Uyainah berkata, ada dua laki-laki soleh yang dapat menurunkan hujan dengan cara bertawasul dengan mereka, yaitu Ibnu Ajlan dan Yazid ibn Yazid ya. Perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam kitabnya Al-Ilal wal Ma'rifatir Rijal. Ada di juz 1 ya. Dari dalil ini dapat disimpulkan bahwasanya orang soleh itu menurut pendapat Imam Ibnu Uyainah bisa kita jadikan untuk sebagai wasilah meminta kebaikan kepada mereka, walaupun kita tetap berkeyakinan yang memberikan hajat atau mengabulkan hajat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, hanya melalui wasilah mereka gitu. Dalil yang berikutnya yaitu pendapat Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau berpendapat ya, an Ali ibn Maimun qala sami'tu Syafi'i yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi kulli yawm ya'ni za'iran fa idza aradtu li hajah shallaitu rak'atain wa ataitu ila qabrihi wa sa'altu Allah al-hajata indahu fama ta'tabudu anni hatta tuqda. Dari Ali bin Maimun beliau berkata, aku telah mendengar Imam Syafi'i berkata, aku selalu bertabaruk ya dengan Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah dan mendatangi makamnya dengan berziarah setiap hari jika aku mempunyai hajat. Maka aku menunaikan sholat 2 rakaat, lalu aku datangi makam beliau dan aku memohon hajat itu kepada Allah di sisi makamnya, sehingga tidak lama kemudian hajat-hajat itu segera atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam kitab Tarikhul Baghdad karya daripada Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad ibn Ali Al-Baghdadi di juz 1 ya, halaman 123. Dan ini dari pendapat-pendapat ulama salaf banyak yang memperbolehkan kita bertawasul selama kita meyakini Allah wal mu'ti ya wal mani. Allah lah yang mengabulkan dan Allah juga yang tidak mengabulkan hajat atau doa tersebut kepada seorang hambanya. Konklusinya banyak ya kalau kita hadirkan dalil-dalil tawasul, dan saya yakin sudah banyak ustadz-ustadz selain saya yang menyampaikan dalil-dalil tersebut. Saya hanya datang untuk memperkaya saja, ikut mewarnai. Banyak dalil-dalil yang memperbolehkan kita bertabaruk, bertawasul baik kepada para nabi maupun orang soleh. Kenapa orang soleh diperbolehkan? Karena qiyas ya, qiyas menyamakan orang nabi dan orang soleh. Itu ilatnya karena sama-sama memiliki amal baik yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil yang bisa kami hadirkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita semua. Semoga bermanfaat. Saya Ali Al-Hindwan, wallahu a'lam bissawab.